Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki seperti air sam-sam yang mengalir deras. Rania memang nyaris berubah total dari Rania yang dulu. Perubahan yang seluruhnya mengarah pada hal positif. Dan semua itu berkat Raka. Meski tak jarang Raka merasakan sikap Rania yang dirasanya terlalu berlebihan. Rania yang kini sudah tak segan lagi mengungkapkan rasa cemburunya pada Raka. Dan kecemburuan itu selalu timbul setiap kali Raka mengatakan bahwa dirinya baru saja bertemu dengan Sulfa, baik secara disengaja atau tidak. "Kok wangi kamu beda sih? Ganti parfum ya?" sindir Rania ketika dia mengendus aroma tubuh suaminya saat hendak melepaskan dasi Raka sepulang sang suami bekerja. Saat itu Rania tahu kalau Raka baru saja bertemu dengan Sulfa untuk mengantar wanita itu pulang ke kampung halamannya di Bantul, Yogyakarta. "Habis ngapain aja tadi sama Sulfa? Kok bisa sampai wanginya Sulfa pindah ke kamu?" sindirannya lagi. Dia melepas dasi itu setelah dengan sengaja hampir mencekik leher suaminya. Raka tidak berkomentar dengan wajah setengah meringis. Saat dasi di lehernya akhirnya terlepas, Raka masih saja diam dan membiarkan Rania menumpahkan segala unek-uneknya. "Jadi cewek kok manja banget, cuma mau pulang kampung aja pakai minta antar segala." "Iya, kalau minta antarnya sama cowok single sih gak apa-apa. Ini sama cowok yang udah beristri," katanya muslimah. "Tapi kok kayak gitu kelakuannya?" Rania terus saja mengoceh. Sementara Raka dengan setia mendengarkan ocehan istrinya sambil senyum-senyum sendiri. "Raka, kok diem aja sih? Kamu dengerin aku kan?" omelnya kali ini. Dia menjatuhkan tubuhnya ke sisi tempat tidur dengan wajah ditekuk. "Iya, saya denger kok," jawabnya santai seraya merebahkan diri. "Ih, kok malah tiduran? Aku belum selesai ngomong," ucap Rania yang menyadari Raka kini tertidur di sampingnya. Dia menarik kaos tipis yang dikenakan Raka supaya sang suami bangun. "Memang kamu mau ngomong apa lagi? Kamu mau ngata-ngatain Sulfa lagi? Ya udah, silahkan. Lakuin aja kalau memang itu bisa buat hati kamu lega," jawab Raka santai yang kini sudah kembali duduk. Rania mendengus kesal. Dia melipat kedua tangannya di depan dada. "Kamu kan sudah pernah saya pertemukan dengan Sulfa beberapa kali. Bahkan saya meminta kamu untuk mengenal lebih dekat sosok Sulfa, supaya kamu gak bersuuzon terus seperti ini. Tapi kamu sendiri kan yang gak mau. Perlu berapa kali lagi saya bilang, Sulfa itu gak seburuk yang kamu kira sayang." Raka mencubit gemas pipi Rania meski tangannya langsung ditepis. "Tapi kan tetap aja Sulfa itu janda, dan kamu tahu janda itu adalah wanita yang memiliki peluang besar untuk menjadi pelakor, apalagi dengan adanya Aisyah. Dan kayaknya kamu juga peduli banget sama Aisyah," sambung Rania cepat. Raut wajah Raka mulai berubah. Hatinya jelas tidak terima atas perkataan Rania kali ini. Namun sekesal apapun Raka kepada Rania, sejauh ini Raka terus berusaha untuk bersikap sewajarnya. Meski kali ini Raka merasa perlu untuk meluruskan kalimat Rania mengenai sosok Sulfa. "Perlu kamu tahu Rania, bagi saya Sulfa dan Aisyah itu penting." "Apa?" Emosinya mulai kian menjadi. "Lebih penting mereka atau aku?" tanya Rania lantang. Raka mendesah perlahan. "Kalian semua sama pentingnya buat saya," jawab Raka apa adanya. "Oh, jadi kamu nyama-nyamain aku sama Sulfa dan Aisyah? Aku ini istri kamu Raka, sementara Sulfa dan Aisyah itu cuma orang lain. Gimana bisa mereka itu sama pentingnya dengan aku?" Suara Rania semakin lantang terdengar. Raka buru-buru memberi kode agar Rania memelankan suaranya. "Bodoh amat, biarin semua orang di rumah ini dengar," timpal Rania. Tak punya pilihan lain, akhirnya Raka pun memutuskan untuk menjelaskan semuanya. "Di Bantul saya memiliki seorang sahabat dekat bernama Abdullah. Dia kakak Sulfa, kami satu angkatan di pesantren. Tapi kejeniusan Abdullah jauh di atas saya. Bahkan berkat dia saya akhirnya bisa mendapat beasiswa gratis ke Kairo. Abdullah itu seorang laki-laki sederhana yang sangat baik hati. Dia sudah sering membantu saya dalam banyak hal. Kebetulan saat itu kami juga sama-sama menjalani pendidikan di Al-Azhar. Tanpa Abdullah, belum tentu saya bisa menamatkan kuliah karena biaya hidup yang mahal di sana.
Sampai pada suatu hari kami lulus lalu kembali ke Bantul bersama-sama. Beberapa hari setelah itu Abdullah memberi kabar gembira bahwa hitbahannya baru saja diterima oleh seorang wanita, anak salah satu pejabat desa setempat, namanya Humairah. Abdullah dan Mairah menikah, hidup mereka bahagia dan sempurna. Mairah hamil, lalu melahirkan seorang anak perempuan cantik yang mereka beri nama Aisyah. Pada suatu hari, Abdullah berniat untuk menjodohkan saya dengan Sulfa. Dia mengajak saya dan Sulfa pergi piknik. Awalnya saya tidak mau, tapi dia memaksa. Akhirnya kami pun pergi bersama. Saya yang mengendarai mobil milik Abdullah saat itu. Suara Raka tercekat. Satu titik air mata menetes, tanpa mampu dia tahan. Rania masih mendengarkan cerita Raka, dan dari suaranya Rania tahu bahwa Raka sedang menangis saat itu. "Kak," Raka menghapus jejak air mata di pipinya. "Di tengah perjalanan kami mengalami kecelakaan. Kejadiannya di jalan tol." Raka semakin terisak. Mendengar suara tangisan Raka yang begitu menyayat, Rania pun jadi ikutan menangis. Mairah meninggal di tempat, Abdullah kritis, Sulfa dan Aisyah hanya menderita luka ringan. Sementara saya sendiri mengalami koma selama beberapa minggu. Raka menghela nafas panjang, dan saat saya terbangun dari koma, saya justru dihadapkan pada situasi yang benar-benar sulit. Umi mengabarkan kalau Abdullah meninggal tak lama setelah sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit. Saat itu dia hanya meninggalkan sepucuk surat untuk saya, sebuah amanah di mana dia meminta saya untuk menjaga Aisyah dan Sulfa. Sejak kedua orang tua mereka meninggal, Sulfa hanya memiliki Abdullah. Itulah sebabnya Sulfa mengangkat Reina menjadi adiknya yang dia ambil dari panti asuhan milik Abi dan Umi. Hingga setelahnya saya dan Sulfa sepakat untuk menjadi orang tua pengganti bagi Aisyah. Raka selesai dengan ceritanya. Tapi kali ini Rania yang justru dilanda kegelisahan. "Terus, kenapa kamu harus bohongin aku kemarin-kemarin? Bilang kalau Sulfa janda," tanya Rania to the point. Raka mengulum senyum. "Maaf, mungkin kemarin-kemarin saya cuma belum siap untuk menceritakan hal ini sama kamu." Alasannya, Raka menatap dengan wajah Rania saat itu. Karena hati nurani saya seringkali berpikir, mungkin saja seandainya saya lebih berhati-hati dalam mengemudikan mobil saat itu, kecelakaan itu tidak akan terjadi. Saya tahu pikiran itu tidak benar, tapi posisi sayalah yang membuat saya seolah menjadi tersangka dalam hal ini. Kecelakaan itu terjadi karena kesalahan saya. Berat bagi saya untuk bisa melupakan semua itu, Rania. Terlebih setiap kali saya melihat Aisyah. Rania langsung memeluk suaminya. "Aku yakin Abdullah dan Maira pasti sudah tenang sekarang di surganya Allah, Kak. Apalagi mereka tahu kalau Aisyah diasuh oleh orang yang tepat. Kalau kamu mau, aku bersedia jadi orang tua angkatnya Aisyah." Sulfa pasti tidak akan setuju. "Loh, kenapa? Aisyah itu kan keponakannya. Tapi kan kamu juga diberi amanah untuk menjaga Aisyah sama almarhumah Abdullah." Tunggu. Kenapa?" tanya Raka. "Kamu gak ada niat menikahi Sulfa kan? Secara kalian sebelumnya udah dijodohin," ucap Rania yang mendadak was-was. Bahkan lebih was-was saat dirinya tahu bahwa Sulfa seorang janda. Mau janda atau bukan, tetap aja peluang Sulfa buat ngerebut Raka dari gue terbuka lebar karena adanya Aisyah di antara mereka. Ini jelas gak bisa dibiarin, gumam Rania dalam hati. Air mata duka Raka telah sirna mendengar kalimat Rania kali ini. Raka justru jadi ingin tertawa. Mungkin seandainya dulu Sulfa tidak menolak hitbahan aku, bisa jadi aku bisa menerimanya waktu itu. Dan sekarang saya tidak akan berada di sini sama kamu, jawab Raka dengan kejujuran. Kali ini Raka tak ingin menutupi apapun lagi tentang Sulfa dari Rania. "Jadi kamu sempat melamar Sulfa?" "Iya, 1 bulan setelah saya pulih dan terbangun dari koma. Saya memutuskan untuk melamar Sulfa. Saya berpikir dengan begitu hidup Aisyah akan utuh, seperti sedia kala. Tapi sayangnya, saya justru ditolak." "Kenapa Sulfa nolak kamu? Bukannya dia suka sama kamu?" "Sulfa memang sudah mengakui perasaannya pada saya. Alasan dia menolak lamaran saya karena dia tahu bahwa saya melamar bukan karena saya mencintainya, melainkan karena Aisyah. Sulfa bilang
Saya tidak mau membebani kamu, Mas, hanya karena amanah dari Mas Abdullah. Seandainya kamu memang ingin melamar saya, pastikan hati kamu memang benar-benar mencintai saya, Mas. Saya akan menunggu. Saya yakin dengan apa yang telah Allah gariskan untuk saya. Seandainya Allah mentakdirkan kamu sebagai jodoh saya suatu hari nanti, kita pasti akan dijadikan satu olehnya. Jadi jangan terlalu mencemaskan saya. Saya akan baik-baik saja, Mas. Keheningan menyergap mereka setelahnya. Baik Raka maupun Rania sama-sama terdiam dengan pikiran mereka masing-masing. Sementara Rania justru larut dalam perasaan bersalahnya terhadap sosok Sulfa. Seandainya aja aku yang ada di posisi Sulfa, belum tentu aku bisa setegar dia, Kak, kata. Dan kalau memang Sulfa itu penting buat kamu, kenapa kamu justru malah melamar aku waktu itu? Jelas, Raka terkejut mendengar pertanyaan Rania. Pertanyaan itu jelas menohok keras dirinya, meski setelahnya Raka pun tetap menjawab, saya tidak akan datang untuk melamar kamu waktu itu sebelum saya mendapat persetujuan dari Sulfa. Kali ini Rania yang terkejut. Bangun Rania, wudhu dulu baru tidur, ajak Raka. Serta-merta, lelaki itu bangkit dari tempat tidur lalu memunguti pakaiannya yang tercecer di lantai. 2 minggu belakangan ini Rania lebih sering mengajaknya bercinta duluan, dan hal itu jelas disambut baik oleh Raka. Nanti dulu sebentar, kata Mbak Sia, kalau mau cepat hamil, sehabis berhubungan, aku nggak boleh langsung berdiri, sahut Rania sambil merubah posisi tidurnya. Raka sudah mengenakan celana boxernya saat dia melihat Rania yang tertidur dengan posisi telentang. Sementara kedua kakinya diangkat lurus bersandar ke dinding. Setengah pinggulnya terangkat ke atas disangga oleh bantal. Kamu ngapain Rania? Tanya Raka bingung. Bawel tanya-tanya mulu. Ini posisi yang direkomendasikan sama Mbak Sia supaya aku bisa cepat hamil, Kak. Dengan posisi begini, sperma kamu bisa lebih mudah masuk ke dalam indung telur aku. Raka tertawa pelan dengan gelengan kepala. Merasa lucu melihat tingkah sang istri. Lelaki itu pun melenggang pergi hendak mengambil wudhu. Raka meraih selimut untuk menutupi tubuh Rania. Nanti kamu masuk angin. Rania membuka mata. Udah kali ya, pegel Raka jadi tertawa. Ya kalau pegel udahan, lagian kamu ada-ada aja. Ada-ada gimana? Aku tuh lagi berusaha tahu, bukannya dikasih supor malah diledekin. Tukas Rania sambil memberengut. Rania merubah posisinya ke posisi normal. Dia tidur di sisi Raka dan hendak menyentuh tubuh suaminya lagi. Saya udah wudhu, pekik Raka yang langsung menghindar. Yakin nih gak mau nambah, ucapnya dengan nada mengancam. Ini udah hampir jam 1, saya harus tidur. Nanti jam 3 kan harus bangun lagi untuk sholat tahajud. Terus besok saya ada rapat penting di kantor sama Masmu. Jelas Raka, mungkin jika besok hari weekend, bisa saja Raka bablas melanjutkan permainan mereka sampai waktu salat malam tiba. Namun berhubung besok Raka masih harus ngantor, dia tidak mau ambil resiko ketiduran di waktu rapat. Oke, deal ya. Awas kalau besok-besok minta nambah, gak bakal aku kasih. Rania langsung melenggang pergi menuju kamar mandi, sementara Raka hanya tersenyum-senyum sendiri. Hampir 1 tahun pernikahan Rania jadi lebih sensitif jika sudah ada yang membahas masalah momongan. Padahal Raka sudah sering kali menceramahinya, ini dan itu, tapi sepertinya Rania terus saja dengan kegigihannya kalau dia dan Raka terus berusaha. Niscaya apa yang mereka harapkan pasti akan segera tercapai. Meski apa yang dilakukan Rania kerap dirasa berlebihan bagi Raka. Apa hasilnya Kak? Tanya Rania dengan penuh antusias. Dia baru saja keluar dari kamar mandi untuk melakukan tes kehamilan menggunakan tes pack. Raka mendesah pelan. Hasilnya masih negatif. Rania, jawab Raka apa adanya. Rania memberengut lalu menjatuhkan diri ke atas tempat tidur. Dia menangis. Padahal aku kan udah hitung kalau aku ini telat 1 minggu dari jadwal menstruasiku yang teratur. Kok hasilnya tetap negatif juga sih? Padahal semua cara udah aku lakuin. Kenapa aku belum hamil juga? Rania menangis sesegukan seperti anak kecil. Raka merebahkan tubuh Rania supaya tidur di pangkuannya. Dengan gerakan lembut, Raka mengelus kepala Rania penuh kasih sayang. Mau dengar cerita enggak? Cerita apa? Pernah mendengar kisah Nabi Zakaria? Tanya Raka. Rania menggeleng pelan.
Al-Quran menceritakan kisahnya dalam surat Al-Imran dan surat Maryam. Nabi Zakaria dan istrinya adalah sepasang suami istri yang belum juga dikaruniai seorang anak. Sampai usia mereka sudah terbilang sangat tua. Bahkan saat itu sang istri sudah divonis mengidap sebuah penyakit yang membuatnya tak mungkin lagi memiliki anak. Sampai akhirnya Nabi Zakaria berdoa pada Allah dengan penuh keyakinan, menangis, merendah, dan mengakui serta menyadari betapa banyak dosa-dosa yang telah dia perbuat selama ini. Dia memohon ampun pada Rabb-nya agar Allah memberinya seorang keturunan. Rania mendengarkan dengan seksama. Tidak lama dari saat Nabi Zakaria berdoa, Allah menjawab. Di situ juga Allah menyampaikan kepada Nabi Zakaria bahwa ia akan mendapatkan seorang putra yang bernama Yahya. Jadi kita cuma perlu bersabar sekarang, ucap Rania dengan intonasi sedih. Bersabar, bertawakal, dan yang terpenting tetap berusaha. Rania memukul dada Raka. Itu sih maunya kamu. Ye, kamu mau kan? Kamu juga kan yang mau? Balas Raka seraya mencuil ujung hidung mancung Rania. Kak, ya, sebenarnya ada sesuatu yang mau aku omongin sama kamu dari kemarin-kemarin. Tapi aku masih ragu. Aku takut kamu gak setuju. Memangnya kamu mau ngomong apa? Aku kepingin kita hidup mandiri supaya aku sama kamu bisa hidup layaknya suami istri sungguhan. Suami istri sungguhan maksudnya? Kita kan memang sudah menjadi suami istri sungguhan sekarang. Maksud aku, sungguhan itu kita tinggal terpisah dari mama dan papa. Kayak Mas Dev sama Mbak Sia, Mbak Del sama Mas Ryan, tuturnya lagi. Raka terdiam sesaat. Apa yang dikatakan Rania benar. Mungkin ada baiknya jika mereka tinggal terpisah. Kamu yakin dengan yang kamu bicarakan, Rania? Tanya Raka. Rania mengangguk cepat. Aku yakin kok, aku kan udah bisa masak. Aku udah bisa cuci baju. Udah bisa ngerjain pekerjaan rumah yang lain juga. Ya, walau masih belum sempurna. Tapi seenggaknya aku mau bener-bener buktiin ke kamu kalau aku bisa jadi istri yang baik buat kamu. Walau aku ini buta. Raka bisa menangkap adanya bendungan air yang menggenang di kelopak mata Rania saat itu. Terima kasih atas kerja keras kamu selama ini untuk saya. Tapi saya nggak membutuhkan bukti apapun dari kamu untuk mengatakan bahwa kamu itu seorang istri yang baik. Di mata saya kamu satu-satunya wanita paling sempurna di dunia ini, Rania. Air mata yang menggenang di pelupuk mata Rania pun akhirnya terjatuh juga. Untuk sementara waktu kita di sini saja dulu ya, sambung Raka lagi. Kamu takut ya aku bakal tambah ngerepotin kamu kalau kita pindah? Raka kembali tersenyum. Saya justru khawatir sama keadaan kamu, Rania. Kalau saya lagi di kantor dan tiba-tiba kamu butuh sesuatu yang gak bisa kamu lakukan sendiri gimana? Aku bisa minta bantuan tetangga, balas Rania cepat. Oke, kalau memang mau kamu seperti itu, nanti kita bicarakan hal ini dulu ya sama mama dan papa. Kalau begitu, nanti saya akan cari kontrakan yang layak untuk kita berdua. Raka membetulkan posisi bantal miliknya. Dia mengajak Rania untuk tidur di pelukannya. Kenapa harus ngontrak? Kan papa udah siapin rumah buat kita sebelumnya. Bantah Rania tidak setuju. Kan saya sudah menolaknya waktu itu. Masa sekarang saya harus tanyakan lagi? Lagi pula, kalaupun kita nanti memang harus pindah, kamu harus mau ikut apa kata saya. Untuk tempat tinggal kita nanti biar saya yang mencari dan mengaturnya sendiri. Kamu tenang saja. Saya pasti akan mencari rumah sewaan yang paling baik dan yang terbaik. Karena Raka mau permaisurinya nanti bahagia, Rania tertawa. Saat tangan jahil Raka menggelitiki pinggangnya. Cih, permaisuri. Kalau aku permaisuri berarti kamu pangerannya gitu. Ya jelas lah. Ih, sok kegantengan. Emang aslinya saya ini ganteng loh. Kamu belum tahu aja. Maca Cih, ledek Rania sambil mencubit gemas kedua pipi Raka. Mereka bercengkrama lagi setelahnya. Tawa Rania dan Raka terdengar saling bersahut-sahutan. Malam ini suasana kediaman Dirgantara tampak ramai. Setiap beberapa bulan sekali Ralin dan Bastian memang meminta anak-anak mereka berkumpul di kediamannya. Usai acara makan malam bersama, kini beberapa anggota keluarga terlihat berkumpul di ruang keluarga sambil menikmati cemilan dan menonton acara televisi. Kedatangan Devano dan Dinsia saat itu agak terlambat.
tapi mereka justru membawa kabar gembira untuk Rania. Jadi begini Pak, Mah, Rania, Akmal kemarin baru aja hubungin Dev. Katanya di rumah sakit tempat dia bekerja sekarang di Amerika, ada seorang pasien bernama Charles yang memiliki persentase kecocokan kornea mata hampir 99% dengan kornea mata milik Rania. Charles kini kritis akibat sebuah kecelakaan dan pihak keluarganya bilang kalau Charles memang tidak bisa diselamatkan. Mereka ingin mendonorkan beberapa organ tubuh Charles yang mungkin masih bekerja dengan baik kepada orang yang membutuhkan. Sekarang kondisi Charles masih koma. Mungkin kedengarannya sedikit egois, tapi kita tetap berharap yang terbaik aja dari Tuhan. Apapun yang akan terjadi menimpa Charles nanti, setidaknya Rania masih memiliki harapan. Tutur Devano panjang lebar. Lekukan di sudut bibir Rania tertarik sedikit. Dia mempererat gandengan tangannya di lengan Raka. Ya, apapun yang terjadi nanti, kita serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa, sahut Bastian bersahaja. Oh ya Pak, Rania sama Raka ada niatan untuk pindah dari sini. Kita mau kayak Mas Dev dan Mbak Del yang sekarang bisa hidup mandiri sama keluarga baru mereka. Boleh kan Pak, Mah? Ucap Rania yang tiba-tiba menyela. Raka menghela nafas berat. Kenapa juga Rania harus membicarakan hal itu sekarang, di saat sedang banyak orang begini? Seharusnya hal ini cukup dibicarakan dengan kedua orang tuanya saja nanti, pikir Raka. Waktu itu kan papa bilang mau beliin rumah buat tempat tinggal Raka sama Rania. Jadi ya pak beliin, kata Rania lagi, membujuk sang papa. Raka menarik-narik lengan Rania sekedar memberi kode supaya Rania tidak terus-menerus membicarakan hal itu. Loh, waktu itu kan papa sudah niat mau DP, tapi Raka malah melarang, katanya kalian mau tinggal di sini saja. Tapi sekarang Rania maunya tinggal terpisah. Rania mau hidup berumah tangga seperti Mas Dev dan Mbak Del yang bisa mandiri, jauh dari orang tua. Rania gak mau jadi anak manja terus. Ya tapi lihat-lihat kondisi juga kali Ran. Nanti kalau lu kenapa-kenapa pas Raka gak ada gimana? Sela Devano. Ih apaan sih Mas Dev, ikut-ikutan aja. Sebelumnya juga saya sudah bicarakan hal itu sama Rania Pak Dev. Tapi Rania tetap kekeh ingin pindah. Kali ini Raka yang bersuara. Terus masalah rumah tangga, saya juga sudah bilang pada Rania kalau saya yang akan mencarikan tempat tinggal untuk kita nanti. Jadi papa gak usah repot-repot mengurus hal itu. Rania langsung cemberut. Tapi kan aku gak mau ngontrak kak, apalagi kalau nanti kontrakannya kecil, bau, banyak tikus atau kecoa, aku gak mau pokoknya. Devano mencebik, spontan dia menoyor kepala Rania. Yang kayak gini bilang mau mandiri, ke laut aja loh. Devano langsung ngeloyor pergi. Daripada dengerin bualan Rania mendingan dia makan. Ralin dan Bastian hanya geleng-geleng kepala. Sebagai orang tua mereka tidak akan mencampuri urusan rumah tangga anak-anak mereka. Apapun keputusan Rania dan Raka, mereka akan menghargainya. Meski rasa khawatir jelas terasa di dalam hati, namun Ralin berpikir, ada baiknya juga jika Rania tinggal terpisah. Mungkin dengan begitu Rania bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi. Merasa haus, Raka beranjak dari sisi Rania menuju meja makan setelah dia pamit pada anggota keluarga yang lain. Dilihatnya Devano seorang diri sedang menyantap sepiring nasi dengan lauk pauk lengkap di meja makan. Malam ini Devano tidak bisa tidur. Sejak tadi yang dia lakukan hanyalah bolak-balik mencari posisi tidur yang dirasanya nyaman. Meski tak juga dia temukan posisi nyaman itu. Sudah hampir 2 minggu berlalu, dirinya terus saja diliputi perasaan aneh. Semua itu terjadi bukan tanpa alasan. Sebuah dokumen penting perusahaan hilang, di mana isi dalam dokumen itu berisi perjanjian-perjanjian penting dengan perusahaan aliansi yang sifatnya rahasia. Saat itu Devano belum sempat memberitahukan informasi tersebut pada Raka. Hingga pada saatnya, justru dia sendiri yang menemukan berkas penting itu tersimpan rapi di dalam salah satu laci meja kerja Raka, adik iparnya sendiri. Kali ini pikiran Devano benar-benar terpecah belah. Terlebih setelah dia kembali mengingat serentetan kalimat yang diucapkan Robi sewaktu rapat tempo hari. Bahkan saking liciknya, lo sampai tega manfaatin adiknya Pak Devano yang buta demi nafsu busuk lo. Lo udah manipulasi dia dengan mengatasnamakan agama dan cinta cuma demi harta dan kekuasaan. Dasar manusia sampah. Devano beranjak dari tempat tidurnya.
Dia menghela nafas berat. Dulu dia orang pertama yang paling percaya bahwa Raka adalah lelaki yang baik. Tapi kenapa sekarang kepercayaan itu justru malah terkikis dengan sendirinya? Sementara itu, sebuah rumah mewah di bilangan Jakarta Selatan terlihat berdiri kokoh dan berjajar rapi dengan rumah-rumah mewah lainnya di kompleks perumahan Nusa Indah. Rumah 2 lantai bercat abu-abu itu adalah rumah pemberian Bastian untuk Rania dan Raka sebagai hadiah pernikahan yang belum terrealisasikan sejak awal. Meski mulanya Raka lagi-lagi mengemukakan keberatan dan ketidaksetujuannya, tapi tetap saja pada akhirnya dia tidak bisa memaksakan kehendaknya pada Rania yang bersikeras ingin menempati rumah itu saja daripada harus mencari kontrakan. Alhasil, disinilah kini mereka tinggal. Sudah 1 bulan berlalu sejak mereka pindah ke rumah baru mereka itu. Rumah tangga keduanya tampak semakin mesra dan harmonis. Jika pagi hari saat weekend tiba di mana asisten rumah tangga mereka yaitu Mbok Tuti libur, biasanya Raka yang akan membuatkan sarapan. Liburnya Mbok Tuti memang sengaja Raka atur saat weekend karena Raka ingin memiliki quality time hanya dengan Rania saat dirinya libur kerja. Malam ini sinar bulan lagi terang banget loh, beritahu Raka saat itu sambil menatap ke arah langit. Teman-teman Rania baru saja berlalu dari hadapan mereka. Raka bisa melihat ekspresi wajah Rania yang mendadak muram. Rania sepertinya tersinggung dengan ucapan salah satu temannya tadi. Seandainya aku bisa melihat, gumam Rania yang saat itu menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Insya Allah jika Allah mengizinkan cepat atau lambat, kamu pasti bisa melihat seperti dulu lagi Rania. Nggak tahu kenapa sampai detik ini aku masih nggak ikhlas dengan apa yang terjadi menimpa aku kak. Loh kok kamu ngomongnya gitu? Raka mengerutkan kening. Saat Rania mengangkat kepalanya, Raka menatap wajah Rania dari samping. Seandainya saja aku nggak buta, mungkin aku bisa lihat wajah kamu sekarang. Mungkin aku nggak akan ditertawakan orang lagi. Wajah Rania tampak muram. Raka tercenung mendengar hal itu. Entah kenapa perasaan bersalahnya terhadap Rania yang telah lama menghilang tiba-tiba saja muncul kembali. Untung aja orang yang udah nabrak aku itu udah meninggal. Coba kalau belum, aku jamin aku bakal suruh papa untuk jeblosin dia ke penjara. Detak jantung Raka seolah berdebar lebih kencang saat itu. Jadi kamu benar-benar membenci orang yang udah menabrak kamu? Ya jelas dong, dia bawa mobil gak bener sampai menyebabkan kecelakaan. Walau dia itu orang tua yang udah rentah dan sakit-sakitan, seenggaknya dia gak semestinya memaksakan diri untuk tetap membawa mobil saat cuaca buruk dan kondisi kesehatannya yang lagi kurang sehat. Akibatnya bukan cuma dia yang rugi, orang lain juga rugi. Tuturannya yang entah kenapa merasa sangat lelah dengan keadaan. Terlebih dia sangat malu setelah mendapat cibiran teman-temannya. Saat itu Raka hanya diam dan hal itu justru membuat Rania jadi terheran-heran. Padahal biasanya kalau Rania sudah mulai mengeluh, Raka pasti langsung menceramahinya ini dan itu. Kak, kok diem? Kamu dengerin aku nggak sih? Rania kembali bicara. Dia menyenggol bahu Raka dengan bahunya. Oh, iya saya denger kok. Jawab Raka yang tersadar dari lamunannya. Ia tersenyum getir. Dia merangkul bahu Rania. Seandainya kamu tahu kalau orang yang sudah menabrak kamu itu adalah aku, apa kamu mau memaafkan saya Rania? Tanya Raka dalam hati. Perasaannya mendadak gelisah. Aku sayang kamu kak, bisik Rania membalas rangkulan Raka dan kembali menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Raka tidak menjawab, pikirannya masih diliputi kecemasan. Sementara itu Wisnu baru saja mendapat borongan pindah rumah. Dari kabar yang beredar, pemilik rumah terpaksa menjual rumahnya dan pindah ke rumah kontrakan sederhana dikarenakan keuangan rumah tangga mereka yang semakin pailit. Pak Robi, semua barang-barangnya sudah diangkut. Saya bawa sekarang saja pak, tanya Wisnu pada si pemilik rumah. Lelaki bernama Robi itu menoleh. Tunggu sebentar mas, saya mau nebeng, sahut Robi. Wisnu pun menunggu Robi di dalam mobil, bak omprengannya. Padahal sebelumnya dia pikir Robi akan menyusul menaiki mobil sedan milik lelaki itu. Tapi ternyata dugaan Wisnu salah. Loh, mobilnya ditinggal Pak Robi? Tanya Wisnu saat Robi kini sudah duduk di sebelahnya. Itu bukan mobil saya lagi, saya jual buat menutupi hutang, jawab Robi singkat. Terdengar nada frustasi dari kalimatnya. Wisnu hanya manggut-manggut.
Mobil yang dikendarai Wisnu melaju perlahan membelah jalanan ibu kota. "Halo, Assalamualaikum Raka," sapa Wisnu. Seseorang yang duduk di samping Wisnu langsung menoleh saat didengarnya nama Raka disebut. "Oh iya, bisa kok. Di mana?" tanya Wisnu. "Rumahnya Pak Devano itu yang deketan sama rumah Pak Bastian mertuamu kan? Di perumahan Pondok Indah ya?" tanya Wisnu lagi. Robi masih mendengar dengan seksama percakapan Wisnu di telepon. "Iya, Mas tahu kok. Yo wis, udah dulu ya. Mas lagi ada kerjaan soalnya." Iya, waalaikumsalam." Dan sambungan telepon itu pun terputus. Wisnu tertawarnya. "Iya nih Pak Robi, adik ipar saya minta tolong buat nganterin barang ke rumah kakak iparnya." "Oh," jawab Robi manggut-manggut. "Rumah mertua adik ipar Mas di Pondok Indah. Itu kan perumahan elit yang rata-rata penghuninya pejabat atau pengusaha-pengusaha kaya kan?" tambah Robi. "Iya bener banget Pak, adik ipar saya emang beruntung bisa jadi menantunya Pak Bastian Dirgantara," jawab Wisnu. "Oh, jadi si pemborong ini kakak iparnya Raka. Astaga, kenapa dunia sempit sekali," ucap Robi membatin. "Bastian Dirgantara yang punya perusahaan besar itu. Perusahaan Dirgantara Company," ucap Robi sok kaget. "Iya Pak. Wah, hebat betul adik ipar Mas. Memangnya bagaimana ceritanya adik ipar Mas itu bisa kenalan sama anak konglomerat?" "Ya, saya juga nggak begitu tahu masalah itu Pak. Mungkin memang sudah jodoh kali," jawab Wisnu sekenanya. "Terus sekarang adik ipar Mas itu kerja di mana?" "Ya pastinya dia bekerja di perusahaan Pak Bastian." Lagi-lagi Robi hanya manggut-manggut. Iya ya, punya mertua kaya pastinya harus dimanfaatkan. Mendengar ucapan Robi tentang Raka, Wisnu jelas tidak terima. "Adik ipar saya bukan orang seperti itu kok Pak Robi. Dia menikahi putri Pak Bastian juga karena terpaksa, karena keadaan." Robi tertawa remeh, meski dalam hati dia jadi semakin tertarik dengan percakapan ini. "Iya, saya ngerti kok Mas. Karena keadaan, maksud Mas Wisnu itu keadaan ekonomi kan?" Wisnu menarik nafas berat. Haruskah dia menceritakan yang sebenarnya tentang Raka pada lelaki ini? Di zaman sekarang ini hal-hal seperti itu wajar dan sah-sah saja Mas Wisnu. Gak cuma perempuan cantik aja yang rela menikah sama lelaki jelek tapi berduit. Tapi laki-laki juga banyak yang begitu. Malah sampai ada perjaka yang mau nikah sama janda tua kaya raya. Mending cakep tuh janda, kulitnya aja udah pada keriput. Kalau bukan duit yang jadi inceran, apalagi coba? Maaf nih, saya nggak bermaksud menyinggung adik ipar Mas Wisnu. Cuma sekedar bicara tentang realita. Wisnu menggeram dalam hati. Apa yang dikatakan Robi tentang realita kehidupan di zaman modern saat ini memang benar, tapi Raka tidak seperti apa yang Robi pikirkan. Mungkin seandainya bukan karena perasaan bersalah pada Rania, anaknya Pak Bastian, Raka tidak akan memutuskan untuk melamar Rania waktu itu Pak Robi. Perasaan bersalah, memangnya si Raka itu melakukan kesalahan apa? Dia ngehamilin anaknya Pak Bastian kah? Suara Robi terdengar antusias. "Raka itu seorang ustadz Pak, mana mungkin dia menghamili anak orang," protes Wisnu. "Ya maaf, saya kan tidak tahu," Robi terkekeh. Suasana mendadak hening, sementara Wisnu terlihat fokus menyetir. "Lo gak akan gue lepasin gitu aja Kak. Hidup gue dan om gue jadi susah gini gara-gara lo, brengsek," maki Robi dalam hati. Dia tidak akan melewatkan kebetulan bagus ini. Sementara itu seorang perempuan muda berpakaian minim tampak ditarik paksa keluar dari sebuah kamar oleh beberapa lelaki berseragam hitam. Perempuan itu menangis dan terus berontak agar dilepaskan, tapi sayangnya permohonannya itu tidak juga digubris. "Tolong lepaskan saya, jangan siksa saya lagi, tolong," rintih perempuan itu dengan berderai air mata. Darah segar masih menetes dari beberapa bagian tubuhnya yang terluka. Dia adalah bos dari kelompok mafia yang cukup berkuasa di Jakarta. Seorang lelaki gila yang selama ini menyekapnya. Hutang keluarganya yang menggunung menjadikan perempuan itu kini hidup dalam penderitaan. Dia dijual oleh ayah kandungnya sendiri dan harus membayar hutang dengan tubuhnya. Namun parahnya dia tidak hanya dijadikan bahan orientasi seks semata. "Tutup pintunya," perintah si lelaki itu lagi. Bersamaan dengan tertutupnya pintu ruangan itu, suara lengkingan dan jeritan perempuan bernama Casey itu pun terdengar.